Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Sari dengan NIM 2519070. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang makalah kami berjudul Plot Toleransi atau Toleransi Kegagalan, di mana saya akan menjelaskan konsep dasar toleransi kegagalan. Di sini, plot toleransi adalah suatu sistem yang dapat melanjutkan tugasnya dengan benar meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau hardware failure dan kesalahan perangkat lunak atau software error. Fault toleransi perlengkapan yang memungkinkan sistem untuk mencapai operasi fault tolerant. Istilah fault tolerance computing menggambarkan proses pelaksanaan perhitungan seperti yang dilakukan komputer dalam cara fault tolerant. Konsep fault tolerant menjadi semakin penting dalam dekade belakangan ini karena bertambahnya penggunaan komputer dalam aspek vital kehidupan hampir semua orang. Ada tiga istilah pokok dalam rencana fault tolerance, yaitu yang pertama ada fault, error, dan failure. Ketiganya mempunyai hubungan sebab dan akibat. Tegasnya, fault adalah penyebab error, sedangkan error adalah penyebab failure. Fault atau kerusakan adalah kerusakan fisik, ketidaksempurnaan, atau kerusakan yang terjadi di dalam komponen perangkat keras atau lunak. Contoh fault yaitu short atau hubungan singkat antara konduktor listrik open atau break dalam konduktor. Demikian juga pemakai ingin membuat cut off sistem akan mengalami kegagalan. Fault dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal yang terjadi dalam komponen elektronika, di luar komputer atau selama komputer tersebut atau proses perancangan sistem. Kemungkinan penyebab fault dapat dihubungkan dengan permasalahan pada 4 bidang dasar, yaitu yang pertama spesifikasi, implementasi, komponen, dan faktor luar. Lalu selanjutnya semua fault toleran dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola redundansi. Redundansi adalah properti memiliki lebih banyak sumber daya dari minimal yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Ketika kegagalan terjadi, redundansi dimanfaatkan untuk menutupi atau mengatasi kegagalan tersebut. Dengan demikian, sistem dapat mempertahankan tingkat fungsional yang diinginkan. Yaitu ada 4 jenis redundansi. Yang pertama, redundansi hardware. Yang kedua, redundansi software. Yang ketiga, redundansi informasi. Dan yang keempat yaitu redundansi waktu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan pada materi makalah kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elvina Novianti, NIM 2519053. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Armita, yaitu tentang teknik-teknik fault tolerance. Fault tolerance dapat dicapai dengan banyak teknik. Tentu saja fault masking adalah salah satu pendekatan untuk mentolerir fault yang terjadi. Pendekatan lainnya adalah mendeteksi dan melokasikan fault yang terjadi dan rekonfigurasi sistem untuk mengganti komponen yang rusak. Perancang harus memperhatikan proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, fault detection adalah proses pengenalan apakah sebuah fault terjadi. Fault detection sering digunakan sebelum prosedur pemulihan dapat diimplementasikan. Yang kedua, fault location adalah proses penentuan di mana fault terjadi sehingga pemulihan yang tepat dapat diimplementasikan. Yang ketiga, fault containment adalah proses pengisolasian fault dan mencegah akibat fault menyebar ke seluruh sistem. Fault containment dibutuhkan dalam semua rancangan fault tolerance. D. Fault recovery adalah proses dari penetapan operasional atau perolehan kembali status operasional lewat rekonfigurasi jika sekiranya ada fault.
materi selanjutnya yaitu tentang persyaratan toleransi kegagalan. Berikut adalah persyaratan karakteristik utama untuk toleransi kegagalan. Yang pertama, tidak ada satu titik kegagalan. Maksudnya ialah jika sistem gagal, sistem harus terus beroperasi selama perbaikan tanpa gangguan. Yang kedua, isolasi kesalahan ke komponen yang gagal. Maksudnya ialah jika terjadi kegagalan, sistem harus dapat mengisolasi kesalahan ke komponen yang harus bersangkutan. Ini memerlukan penambahan mekanisme deteksi kesalahan khusus yang hanya ada untuk isolasi kesalahan. Pemulihan dari keadaan kesalahan memerlukan klasifikasi kesalahan atau komponen yang rusak. Yang ketiga, penahanan kesalahan untuk mencegah penyebaran dari kegagalan. Maksudnya ialah beberapa mekanisme kegagalan dapat menyebabkan kegagalan sistem dengan menyebarkan kesalahan ke seluruh sistem. Pemancar nakal adalah contoh kegagalan yang mengarah ke komunikasi yang sah dalam sistem dan menyebabkan kegagalan sistem total. Pemancar berbahaya atau komponen yang gagal perlu diisolasi untuk melindungi firewall, sistem atau mekanisme lainnya. Yang keempat, ketersediaan mode pengembalian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, D ukuran dasar fault tolerance. Ukuran yang digunakan untuk mengukur fault tolerance adalah kehandalan dan ketersediaan. Kehandalan ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang mana gangguan sesaat dapat mengakibatkan pada biaya yang tinggi. Salah satu contohnya adalah komputer yang mengendalikan pesawat, yang mana jika gagal akan mengakibatkan bencana. Yang kedua, ketersediaan sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang mana gangguan sesaat tidak akan mengakibatkan biaya yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum